Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Siang, Bu. Baik, pertama-tama Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah hadir kembali ke ruangan Ibu ini untuk kita lakukan lagi konseling kelompok yang sudah kita lakukan minggu lalu untuk tahap berikutnya ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pertemuan konseling kelompok kita ini, alangkah baiknya kita memulai pertemuan ini dengan membaca doa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu tanya, kabar kalian semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, syukur kalau kalian semua sehat-sehat. Baik, sebelum kita membahas kembali masalah dari Gerhan yang minggu lalu itu, Ibu di sini kembali mengingatkan mengenai asas-asas yang ada dalam konseling kelompok ini. Baik, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana dalam proses konseling kelompok ini tidak boleh ada yang bocor keluar. Cuma kita saja dalam kelompok konseling ini yang mengetahui masalah di dalam konseling ini. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang dimana semua anggota kelompok dalam konseling kelompok ini terbuka untuk menyampaikan semua masalahnya. Paham? Paham, Bu. Bu. Jadi asas yang selanjutnya itu asas kesukarelaan, yang dimana setiap anggota kelompok itu harus sukarela mengikuti konseling kelompok ini. Terus asas-asas yang berikutnya itu ada asas kegiatan, dan asas kemandirian. Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Nah, yang paling penting dalam konseling kelompok ini tuh ada asas keaktifan. Jadi semua anggota kelompok itu harus aktif. Jadi kalian semua harus aktif, nah setuju? Setuju, Bu. Karena kita sudah tidak ketemu 2 minggu, Ibu lihat-lihat kalian sudah canggung lagi antara satu sama lain. Jadi kita lakukan lagi SBK yang seperti minggu lalu, nah? Ya, Ya, Bu. Mia masih ingat SBK-nya? Masih, Bu. Apa nama SBK-nya? Kalau nggak salah itu tepuk 1 sampai 5, Bu. Nah, betul sekali. Jadi Ibu pimpin kembali nah SBK-nya. Ya, Bu. Harus bersemangat supaya kita tidak canggung lagi nah antara satu sama lain. Ya, Bu. Tepuk 1. Tepuk. Kenapa? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Mana dari konsentrasi? Kita ulangi guys speakingnya. Ya, Bu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ada yang salah lagi. Kalau tepuk 4, 2 kali kiri, 2 kali kanan. Oke, paham? Paham, Bu. Baik, kita ulangi nah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, mantap. Sepertinya saya sudah pada bersemangat. Tepuk tangan dulu. Bagaimana, sudah lebih rileks? Sudah, Bu. Baik, karena di pertemuan sebelumnya masalah dari Nurul, masalah dari Mia, dan masalah dari Hasman dan Putri sudah selesai. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah dari Gerhan. Jadi Ibu berikan kesempatan kepada Gerhan untuk menceritakan masalahnya terlebih dahulu, dan teman-teman yang lain diharapkan untuk mendengar Gerhan saat bicara. Jadi dipersilakan kepada Gerhan untuk berbicara. Oke, Bu. Terima kasih. Mungkin mau saling salah ini. Gimana nih? Mama aku sering sekali marah-marah. Sedikit marah, sedikit marah. Itu bisa dijadikan bebanku, jadi sama-sama belajar, sama-sama seperti yang aku gitu. Ibu memang kan harus suka marah. Jadi gitu. Baik-baik. Mungkin tuh Gerhan, Ibu udah lagi ada masalah, makanya ada suka marah sama kamu. Ini Ibu masalahnya. Oh iya Ger, itu kenapa ibu sering marah sama kamu? Saya setuju kalau itu ya. Bagaimana ayah dan ibu, mungkin mereka ada masalah seperti bertengkar begitu? Kalau saya rasa itu cuma mereka baik-baik saja, cuman bapakku ini yang masih yang lagi ada masalahnya sama saudara-saudaranya. Mungkin karena itulah orang tua udah suka marah-marah kalau ada masalah. Tapi kenapa ibuku yang marah-marah, tapi kalau bapakku biasa saja? Mungkin ayahmu orangnya kuat jadi sabar menghadapi masalah. Iya, dan
kurang sabar karena ayam udah lagi ada masalahnya. Jadi dia suka marah-marah nih ibu sama kamu Gerhan. Jadi kamu harus sabar, Ger. Kamu harus positive thinking. Gak ada orang tua yang kasihan sama anaknya. Betul. Coba ingat dulu sebelum ada masalahnya yang bagaimana sikapnya ibu. Ya dulu, ya dia saya tidak suka marah-marah, tapi itu kenapa marah-marah terus sekarang ini? Nah, itu ibu udah sayang sebenarnya kamu. Cuman sekarang ini ada masalahnya ayammu. Jadi ibu udah marah-marah juga. Mesti bagi saja mamamu, kau bantu memasak, cuci piring, mesti bersih, ada bahagia mamamu. Iya Gerhan, kau harus tunjukkan tuh sama ibu dengan cara kau harus rajin belajar. Jangan dengan gak suka marah-marah sama kamu, kau jadi malas belajar. Pasti ibu udah tambah marah-marah sama kamu. Tapi kalau misalnya kau rajin belajar, pasti ibu udah tidak akan lagi marah-marah. Apalagi kalau misalnya nilai udah bagus. Iya, cocok betul, Ger. Ya mungkin ibu karena terpikirkan masalahnya bapak mungkin karena itu dia suka marah-marah, tidak terkontrol emosinya. Iya Gerhan, kau harus positif thinking saja sama ibu. Ibumu itu udah marah-marah bukan berarti dia tidak sayang sama kamu, cuman karena ayahmu udah lagi banyak masalah makanya dia suka marah-marah. Itu dia keren. Baik, tadi sudah kita dengar dari ceritanya Gerhan dan teman-teman yang lain sudah memberikan saran. Bagaimana Gerhan saran dari teman-temannya yang sudah diterima? Ya Bu, mungkin saran dari teman-teman ada benarnya juga. Mungkin karena ibu saya sedang lagi ada masalahnya, mungkin itu penyebabnya. Betul saran-saran dari teman-teman Gerhan. Nah, di sini ibu ya sedikit memberikan saran kepada Gerhan. Jadi kedepannya ibu harap Gerhan itu harus bisa lebih memahami situasi dalam keluarganya Gerhan sendiri, situasi yang sedang dihadapi oleh ibu dan ayahnya. Nah, kedepannya betul yang dibilang Mia tadi, Gerhan itu harus lebih rajin belajar lagi. Masalah yang Gerhan dimarah-marahin ibunya, jadi Gerhan jangan jadikan permasalahan karena Gerhan sering dimarah-marahin sama ibunya Gerhan, jadi malas sering juga belajar. Tidak baik seperti itu. Dan betul juga yang dibilang sama Putri, harus lebih rajin di rumah, bantu-bantu orang tua nak. Karena mungkin dengan Gerhan banyak bantu ibu, jadi ibunya Gerhan lebih senang dan merasa Gerhan perhatikan, seperti itu nak. Nah, jadi Gerhan ibu ingin tanya, untuk kedepannya sudah tahu hal apa yang harus dilakukan? Mungkin untuk kedepannya ketika ada masalah ini saya harus lebih giat lagi belajar. Untuk urusan rumah saya harus lebih rajin lagi agar ibu saya lebih senang. Setelah cerita-cerita seperti ini Gerhan gimana, masih jengkel sama ibunya? Alhamdulillah saya rasa sudah agak ringan. Alhamdulillah. Karena tadi Gerhan sudah menceritakan masalahnya dan teman-teman yang lain sudah memberikan saran dan Gerhan juga sudah tahu hal-hal apa yang harus dilakukan. Ibu rasa masalah Gerhan sudah selesai dan di pertemuan sebelumnya juga masalah yang lain semuanya sudah selesai. Ibu rasa konseling kelompok ini bisa kita akhiri. Dan karena waktu sudah menunjukkan masuk ke jam selanjutnya, Ibu akhiri saja pertemuan konseling kelompok kita ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah jujur menyampaikan masalahnya, sukarela mengikuti konseling kelompok ini, mau memberikan saran kepada teman-temannya. Ibu ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Sebelum kita akhiri konseling kelompok kita ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, semuanya kembali ke kelas masing-masing nak. Ya Bu, terima kasih Bu. Maaf Bu.